Assalamualaikum Bolo. Ini jadi ada kasih ini punya masalah di electric starter ya. Jadi kalau di starter itu bunyi dinamonya dengerin lagi. Dengerin lagi. Ini nanti kita bongkar dinamo starternya ya. Dinamo starter nanti kita bongkar. Jadi ada 3 baut di sana. Ya, baut plus di atas ada 2, kanan kiri sama di bawah 1. Kita siapin dulu untuk bongkar guys. Mau pakai obeng ketok tapi ternyata enggak, bolong. Lumayan jauh posisi dinamo starternya ya. Nanti kita pakai obeng yang ini aja. Jadi obeng ketok tuh enggak sampai ke sana, posisinya terlalu dalam. Nanti kita pakai obeng yang bos biasa aja yang panjang gitu, agar bisa menjangkau sampai ke sana. Alhamdulillah tereksekusi. Belum. Jadi ada 2 baut yang memang ternyata udah slack ya. Ada 2 baut yang sudah slack dari 3. Ini yang masih bagus yang posisi tengah. 2 yang kanan sama kiri. Ini terpaksa nanti harus diganti. Terus itu posisinya sudah terlepas dari dudukannya ya, boleh ya. Ya kelihatan dah. Dan ini dinamonya masih original ini. Nah kelihatan ya, KGD. KGD. Nanti rencananya kodenya SM5220. SM5220. Jadi nanti rencananya saya akan ganti cool boosternya ya. Kita bongkar aja nanti ini dinamonya. Tapi sebelumnya coba kita lepas yang di sisi kabel yang di sisi dinamo. Ini ada 2 baut. Kanan kiri. Kita lepas ini dulu. Ini boleh. Jadi kalau kita lihat sepintas arang starternya sebenarnya masih bagus ya. Arang starternya masih bagus. Cuman di sini memang sepertinya nggak mau ambil pusing ya, jadi dipotong terus di yang satunya ini dipotong terus di solder gitu. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman ini sudah kadang dibongkar ya. Jadi kita nanti sekalian aja diganti arang starternya pakai ini. Sebenarnya udah beli sih, bilangnya sih asli gitu ya, cuman nggak tahu nanti aslinya seperti apa. Ini barangnya nanti kita ganti sekaligus dengan kita coba bongkar nanti ya, kakinya seperti apa yang satunya ini. Jadi sampai di sini satu. Oke, boleh nanti kita bongkar dulu ya. Terus bagaimana dengan dinamonya ini sendiri? Ini kan bunyi nah kemungkinan ini aus nih, di dalamnya sudah nggak ada grease gitu ya. Nah itu kering benar-benar kering ya. Terus ada kotoran juga, kelihatan ya kotorannya ya. Terus ini juga tembaganya
tembaga di kumparan kayak muncul jamur apa namanya hijau-hijau itu. Tembaga kan kalau jamur itu warnanya hijau ya. Kayak nanti kita bersihin kayak bersih gitu. Ini masih bagus semua ini, bersih, masuk lakarnya juga bagus, sama di dalamnya nanti kita bersih semua, sini kita bersih. Terus nanti pada saat pemasangan kita kasih grease di dalam sana sama di ujungnya kumparan ini sini, nah, supaya nanti apa namanya dia bisa muter dengan halus. Dia belum. Sekalian nanti pada saat kita ganti arang starter itu kita juga bikin ini packing baru. Ini packingnya sepertinya handmade, buatan sendiri gitu ya. Bagus sih ya, bagus sih, nggak ada kebocoran juga, terbukti dari nggak ada kotoran yang masuk. Kita bersihin pertama arangnya yang kita lepas ya, kita lepas dulu. Bautnya kecil-kecil, di paketnya ada baut juga, kita nggak khawatir gitu kalau nanti yang lamanya hilang gitu. Nggak khawatir gitu. Terus yang satunya ini jadi kita harus lepas ini dulu covernya ya, cover kita lepas. Yang lamanya nih per di dalam ini juga sudah ada. Covernya kita lepas, hati-hati jangan sampai patah, jangan sampai patah, sebab kalau patah ini beda ya. Coba perhatikan ini. Ini kan ini yang baru sudah saya pasang. Akibatnya apa? Oh, panjang banget ini yang di luarnya. Ini benar-benar panjang gitu, nggak proporsional gitu ya dibandingkan dengan yang ini. Dia cukup segini. Apa namanya? Maaf, bodoh. Tadi ada kesalahan teknis. Sampai di mana tadi? Aduh, mana ya tadi? Inilah. Jadi bentuknya aja udah beda. Bentuk di dalamnya nih, bentuk di dalamnya. Nah, ini kan datar ya. Kok mengkotak gitu dari sini ke sini. Tuh. Memang sih bisa dipasang. Tapi saya khawatir ini nanti ngunci nggak ya? Ngunci sih sebenarnya, karena di dalamnya tadi ada kayak, di dalamnya ini itu kayak ada nut yang buat pengunci, sedangkan yang lamanya kakinya tuh bentuknya gini, jadi ada pengaman, dia mentok nggak bisa keluar lagi gitu ya. Ini ada pengamannya pas gitu ya, knob-nya. Nah ini kayak gini kalau yang lamanya. Kalau ini kan lurus-lurus aja nih. Coba nanti biar kelihatan, kita bongkar aja deh. Kita bongkar ya. Yang lamanya tadi udah, ya ini yang barunya udah kepasangan. Coba bongkar lagi dan kita bandingkan. Ini loh. Ini yang lama kayak gini.
Yang lama bentuknya kayak gini, yang baru bentuknya kayak gini. Selisih panjangnya, wow, selisih panjangnya, wow. Nih kelihatan banget ya selisih panjangnya ya. Jadi kita mau gimana nih? Kita lepas aja ini masih bagus sih sebenarnya sih. Kita tetap pakai yang lama aja ya untuk yang ini ya, yang kutub positifnya. Ini kan yang dapat yang ke aki. Jadi kita kutub positifnya tetap pakai ini. Cuman ini gimana ya? Nah, ini. Atau nanti kita isolasi satu bulan. Nah, kita tetap pakai ini. Nah, yang satunya yang lama juga pakai ini. Nggak masalah sih sebenarnya. Oke lah, gini aja teman-teman. Ini saya putusin untuk cool posternya pakai yang lama ya. Yang baru kita simpan aja. Kita bersihin aja sama, karena tadi bunyinya nguk, kita fokus ke sini. Nggak jadi ganti arang starter ya. Kita fokus di pembersihan ini, terus nanti kita kasih stempet atau grease atau pelumas gitulah ya, supaya apa, untuk menghilangkan bunyi buk 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 gitu. Sama kita perbaiki ini apa namanya, packingnya. Kita bersihin ini dulu ya, untuk nanti ya pasang packing biar lebih sempurna, terus kalian bersih-bersihnya itu ya. Kalau nanti sampai apa namanya semuanya bersih kembali, sementara close the door dulu, sementara saya bersih-bersih dulu ini. Terima kasih, dadah, bye. Sampai ketemu nanti pada saat sesi pembersihan udah selesai bolo. Ini cover luar ya, sudah dibersihkan. Terus ini bagian depan nanti, yang di sini nanti ada karbon brush atau arang starter atau cool poster gitu ya. Terus ini ada isolator bawah yang nanti letaknya di sini. Ini isolator tengahnya. Isolator ini untuk memisahkan kutub positif dan negatif dari cool poster. Kemudian ini dinamonya gitu ya, bagian inti dari dinamo, lilitan, kemudian bagian as yang nanti ke mesinnya gitu ya. Ini ada magnet. Ini sesi pembersihan sudah dilakukan, sekarang kita tinggal merakit kembali. Jadi sebelumnya kita siapin grease-nya atau stempetnya ya. Mana grease stempet? Iya. Ini dia. Ini grease-nya ya, stempetnya. Pakai dari merek Cobra yang bening. Semoga tahan lama atau awet gitu ya. Sebelumnya kita kasih grease dulu di bagian dalam sana ya, situ ya, situ itu karena itu tempat as dari dinamonya ya, agak susah jarinya masuk sampai ke dalam. Biar bisa mencapai ujung lubang dari tutupan asnya,
di AC juga kita kasih stempel sini ya, sini kita kasih stempel. Ini sepertinya yang bunyi kemarin gesekan gitu, didengerin gak enak banget. Kemudian ini laharnya ya, laharnya stempel juga. Nah, tisu bersihin itu sudah kita kasih stempel. Nanti mungkin pada saat pemasangan bisa jadi kita kasih stempel ulang karena ini bagian dari cool boosternya belum dirangkai, jadi kita tetap pakai cool booster yang lama karena ini nampaknya masih sehat, masih belum terkikis banyak, jadi kita mau pakai lagi ini. Kemudian bagian ini kita rangkai dulu isolator bawah, ini masih ori bawaan, dari motor merek itu. Ada kode partnya di bagian sini. Nah, ini ada SM 5220. Dan isolatornya ini juga ada. Nah, itu SM 5220. Ini kan ada lubang nih. Nah, ini yang menuju keluar, bagian dari yang nanti dapat akinya gitu ya. Sudah. Lalu yang pertama, cool booster pertama kita pasang yang kutub positif yang dapat ke aki ini bolak. Ini kan pas banget ya. Nah, lalu yang kedua ini yang negatifnya bisa kita pasang di sini atau di sini sebenarnya. Kita mau pasang di sini saja. Ya. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Ringnya sepertinya saya butuh ring karena baut yang satunya ringnya hilang. Nah, kita pakai baut baru untuk yang negatif nanti. Nah, ini kita pasang dulu di sini. Susah. Open close. Ya, close. Bersabar dulu. Nah, ini kan nanti masuk ke sini, gitu ya. Tapi pernya nanti jangan lupa dipasang. Per. Pernya nanti lupa karena per itu untuk pembalik. Ini sudah negatifnya. Lalu untuk body
namanya ini tahanan isolator yang satunya kita pasang wiring. Set kencang ya. Bautnya 1 2 baut apa namanya R-nya ini ya, masuk naik dulu. Nah ini bagian paling berat, paling susah menurut saya ya di sini. Jadi untuk menahan ini supaya si dinamonya itu bisa masuk gitu. Ini harus bisa satu-satu ya, masuk. Pengalaman saya agak kesulitan di sini. Aku kangelan. Nah, ini kan satu harus ditahan ya, ya kan? Jadi ini masuk per abuh ya, apa namanya, ini udah dibikin ya, packingnya udah dibikin yang di sini nanti sama di bagian sini untuk packingnya. Dan dinamo sudah masuk ke tempatnya, sekarang tinggal masukin ini ke cover atau magnetnya gitu ya. Sekarang tinggal masukin aja packingnya. Pertama nih packingnya masuk ke sini ya, blok gitu. Terus tempet, jangan lupa tadi udah dikasih di sini di bagian magnet ya, jadi agak susah menjangkau yang bagian dalam. Di bagian ujungnya ini kita kasih tempet. Kalau kita yakin kalau pelumasnya itu masuklah ke bagian ujung dari dinamonya ini. Ini pelan karena pegangin ya supaya nggak keangkat oleh magnet ini. Ini kan ini pemasangan ya, diulang ya. Jadi apa namanya, magnet ininya, apa namanya, bagian kumparannya ini ketika mau pasang covernya atau di dalam magnetnya ini lepas di arang brushnya karena ternyata memang kurang masuk. Kena lagi. Ini karena masang arang brushnya di dinamo ini sendirian, jadi untuk mengunci arang brushnya supaya nggak lepas di kedorong pet ya, jadi saya gunakan apa namanya, solasi kertas, jadi ya masang ininya gampang, apa namanya, bagian dalam dari dinamo bisa kayak gini ya. Jadi ini udah kepasang arang brushnya, ditahan pakai selotip.
kayak gini ya, boleh ya. Jadi ini kan arang brashnya udah kepasang, terus saya tahan pakai selotip supaya nggak lepas pas sekarang dorong per ya. Nah, usahakan di bagian dalamnya itu sedikit aja selotip yang nempel. Kenapa? Karena ketika kumparan dimasukkan itu biar gampang lepas selotipnya. Seperti ini ya. Nah, ini sudah ketahan dua-duanya, tinggal ini dimasukin. Nah ini kan sudah masuk bagian lakarnya, laharnya. Ini selotipnya kita lepas. Satu utuh ya, nggak ada yang sobek di dalam. Terus yang kedua, selotipnya kedua. Nah ini juga utuh. Nah ini kan masih kurang masuk. Tuh, panjangnya masih segini, kurang masuk, tinggal didorong pakai pinset. Ini apa, arang starternya atau kulbesar. Nah, masuk dia. Ini panjangnya udah masuk. Ini pastikan apa namanya, kabel-kabelnya ini aman. Lalu packingnya kita masukin di sini. Nah sekarang tinggal masukin covernya. Ini sebisa mungkin dipegang bagian bawah ya, di gigi gearnya ini, supaya nggak keangkat sama magnet. Ini kan magnetnya potongan. Nah kayak gini ya, tinggal dipaskan mana dong. Nah ini sudah kepasang, aman, sudah dikasih stempet juga bagian sininya ya. Jadi di dalamnya udah kasih stempet supaya nggak bunyi nguk-nguk. Ini selotipnya bekasnya buang. Ini saya yakin teman-teman mungkin punya cara yang lain yang lebih praktis, tapi saya menggunakan cara seperti ini dibanding dengan cara megangin sendiri dan masukin sendiri, sepertinya nggak bisa. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang bisa ngerangkai ini dengan cara yang lebih mudah ketika sendirian ya. Kalau berdua sama punya kawan sih enak, ini ketika sendirian ya saya pakai cara seperti pakai selotip ya. Sekarang kita tinggal pasang baut-baut. Nah ini kan ada 3 baut kecil, 3 itu di sini, ini 1, ini yang kedua, nanti yang ketiga ini yang kecil ini masuk ke sini untuk apa namanya, penguatan di sisi kabel positifnya yang dari aki atau dari bendik gitulah, dari bendik standar. Iya kencang. Apa namanya, ini kan ada apa namanya, penguatan ya kabel powernya ini. Nanti dapat bodi yang salah satu dari 3 baut penguatan itu. Ini yang ketiga tadi dari sini ya. Nah ini udah kepasang semua, ada baut sama kutub yang lari ke bendik si kabel ini, ke bendik. Nah ini bendiknya ya, ini ya bendik starter. Ini kan kabelnya ke dinamo. Lalu nanti kita pasang di bagian dalam sana untuk dinamonya. Ini dengan terpaksa ya, karena apa, 2 bautnya aus ya. Jadi saya ganti pakai baut M6, ini pakai kunci 10.
kunci shock 10. Jadi ya apa namanya, nyari baut yang pakai open close itu agak susah, dan ini kebetulan temen yang lumayan bagus ini. Saya pikir juga lebih mudah dipasang gitu ya. Rubah pakai baut M. Oke, bolong sekarang udah kepasang dinamonya. Ya, dinamonya udah kepasang. Kayak baut M612 3 di bawah ya. Aku nggak tahu nih akinya belum dites. Tadi kan pada awalnya bunyi gitu ya. Ini coba kita on ya, terus di starter. Suaranya udah enak ya. Cakep. Electric starter jalan, nggak malu-maluin ketika di tempat umum. Wah, sekarang udah keren ini Polo. Alhamdulillah, dinamo starter sudah normal kembali. Saya dan makasih ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.